Disitulah pihak kepolisian mulai curiga, buat apa nih cewek nyimpan racun sianida? Apakah dia seorang pemancing? Apakah dia mau ngeracunin ikan atau buat keperluan apa gitu? Di saat itu pihak kepolisian langsung menyita botol berisi racun sianida itu karena dicurigai itu adalah alat bukti ketika Sararat ini melakukan Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, hari ini kita bakal ngebahas lagi sebuah kasus yang berhubungan dengan sianida. Kalau di Indonesia hebohnya itu tentang kasus Mirna dan Jessica, yang mana gara-gara sebuah film yang berjudul Ice Cold, kasus ini jadi terblow up lagi dan sekarang katanya bakal diperkarakan lagi nih, geng. Nah, nanti kita tunggu aja tuh perkembangannya kayak gimana. Kalau kalian belum nonton konten gue yang membahas tentang hal itu, kalian bisa nonton di sini. Hari ini pembahasan kita tentang sianida lagi, tapi justru bukan berasal dari Indonesia. Kali ini terjadi di Thailand dan korbannya nggak tanggung-tanggung. Kalau di Indonesia korbannya cuma satu, ini di Thailand korbannya sampai 14 orang loh, geng. Udah gitu, pelaku dari eksekusi menggunakan sianida ini bukan orang sembarangan. Dia merupakan seorang wanita, istri dari anggota kepolisian, tapi lebih tepatnya mantan anggota polisi karena si suaminya ini sudah tidak lagi bertugas. Nama si pelaku tersebut yaitu Sararat A.M. Rangsiwutapon. Dan kasus yang melibatkan Sararat ini sampai-sampai membuat dia dijuluki sebagai eksekutor berantai. Gimana nih kisah selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, sebelum kita bahas ke kronologi kasusnya, kita bahas dulu profil dari si pelaku ini, geng. Sararat ini lahir pada tanggal 12 Maret tahun 1987 di Thailand. Dia ini lulusan Fakultas Manajemen Science Department of Communication Art dengan mengambil prodi Hubungan Masyarakat di Nakhon Pathom Ratchabad Institute. Lalu setelah menyelesaikan pendidikannya, dia menikahi seorang anggota polisi yang bernama Witon Rangsiwutapon yang pangkatnya cukup tinggi dan dia bertugas di Provinsi Ratchaburi, Thailand. Nah, semenjak menikah, Sararat ini memilih untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dan memiliki 2 orang anak. Dan di saat itu anaknya yang satu berumur 13 tahun dan yang satu lagi masih berumur 10 tahun, geng. Menurut informasi ini ya, geng, dikatakan Sararat dengan suaminya yang bernama Viton atau Witon ini itu sudah bercerai. Tetapi karena mereka sepakat untuk membesarkan anaknya sama-sama, akhirnya mereka memilih untuk tinggal serumah. Mungkin ini dikarenakan perceraian dengan anggota kepolisian juga agak ribet nih. Jadi mereka lebih memilih untuk menyembunyikan perceraian mereka dengan masih tinggal bersama. Lalu nih, geng, menurut para tetangganya juga ya, Sararat dan Viton ini itu jarang sekali bersosialisasi dengan warga. Mereka sangat tertutup dan juga mereka sering sekali terlihat hanya berhubungan dengan orang-orang yang memiliki jabatan tinggi. Jadi lebih tepatnya tuh mereka hanya bergaul dengan selevelnya aja. Nah, sebenarnya nih, geng ya, setelah menikah dengan Viton lalu bercerai, sebenarnya Sararat itu pernah bertemu dengan seorang laki-laki lain. Dia sempat membangun hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Dae. Nah, tapi anehnya nih ya, hubungan tersebut kandas karena tiba-tiba Dae ini meninggal dunia setelah 2 hari bertemu dengan Sararat. Dan perihal kematian dari si Dae ini itu justru mendatangkan curiga orang-orang terhadap Sararat. Namun sayangnya di saat itu belum ada bukti yang kuat tentang penyebab dari tewasnya si Dae ini. Jadi tidak ada bukti yang mengarah kepada kasus eksekusi. Bisa dikatakan kasus tewasnya Dae tersebut mungkin ya menjadi kasus pertama dari sepak terjang Sararat sebagai seorang eksekutor. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kronologi kasus-kasus tewasnya orang-orang akibat racun sianida yang dilakukan oleh Sararat.
Oke, kasus ini pertama kali mencuat pada hari Jumat tanggal 14 April tahun 2023. Hari itu bertepatan dengan acara keagamaan, yaitu agama Buddha, di sebuah kuil yang terletak di kota Ratchaburi, Provinsi Ratchaburi, Thailand. Dalam acara keagamaan tersebut, seperti biasanya ya, ada ritual-ritual yang dilakukan oleh umat Buddha di sana. Lalu setelah melakukan ritual, tiba-tiba terlihat seorang perempuan yang bernama Siripon Kanwong atau sering dipanggil Koi. Nah, tiba-tiba si Koi ini jatuh lalu tidak sadarkan diri. Dan di saat itu nggak ada yang tahu nih penyebabnya kenapa. Menurut salah satu sumber, Koi ini merupakan seorang penjual ikan yang cukup dikenal di sana. Dan sebelum kejadian dia terjatuh tidak sadarkan diri ini, Koi ini diketahui sedang memberi makan ikan di dekat dermaga. Nah, barulah setelah itu terjadilah musibah terhadap Koi, dia terjatuh dan tidak sadarkan diri ini. Ketika Koi ini terjatuh, banyak orang-orang yang berada di sana mencoba untuk menghampiri Koi dan berusaha untuk menolong dia. Kemudian setelah itu Koi ini langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun sayangnya tidak lama setelah sampai di rumah sakit dia meninggal dunia tanpa ada yang tahu penyebabnya kenapa. Nah, akhirnya warga pun di saat itu mencari tahu keluarganya Koi dan melaporkan kejadian ini. Dan betapa kagetnya keluarga Koi yang mendapatkan berita tentang meninggalnya Koi ini. Karena menurut mereka ketika Koi keluar dari rumah, Koi dalam posisi yang sedang baik-baik aja, nggak ada tanda-tanda penyakit apapun, nggak ada keluhan sakit, kok tiba-tiba bisa meninggal dunia. Nah, ini menjadi pertanyaan. Nah, lalu karena meninggalnya Koi ini sangat mencurigakan dan secara tiba-tiba akhirnya pihak keluarga mencari tahu apa sih penyebab dari meninggalnya Koi. Dan tiba-tiba ada seorang saksi nih yang mengatakan kalau dia sempat melihat Koi. Koi sempat masuk ke dalam kuil ditemani oleh seseorang. Seseorang tersebut adalah perempuan dan ciri-cirinya mengarah kepada Sararat. Dan di saat itu pihak keluarga semakin curiga nih. Loh, dia ngunjungin kuil sama Sararat. Terus tiba-tiba setelah itu dia meninggal. Dan juga yang lebih gilanya lagi adalah barang-barang milik Koi itu satu pun tidak bisa ditemukan alias menghilang. Jadi di saat itu Koi membawa tas yang isinya ada HP, dompet, serta uang senilai 50.000 baht atau setara dengan 21 juta rupiah. Itu hilang lenyap di tempat kejadian. Akhirnya keluarga dari Koi, yaitu saudaranya gitu ya, langsung menghubungi Sararat. Keluarga Koi ini menanyakan kepada Sararat dan mereka meminta Sararat untuk jujur. Bener nggak kalau Koi tadinya pergi ke kuil dengan dia? Dan di saat itu Sararat langsung membantah semuanya. Dia bilang dia tidak bertemu dengan Koi, dia tidak pernah ke kuil dengan Koi. Dan juga dia mengaku kalau dia dari kemarin itu sedang berada di luar kota. Lalu di dalam hal ini kecurigaan semakin kuat karena menurut ibu dari Koi, anaknya ini baru saja berkenalan dengan Sararat dan baru saja bertemu dengan Sararat beberapa minggu sebelumnya. Dan ibunya sangat yakin, feelingnya sangat kuat kalau Sararat lah penyebab dari tewasnya Koi. Lalu, ada sumber yang mengatakan kalau Koi dan Sararat ini sebenarnya sudah mengenal satu sama lain bahkan sudah 10 tahun lamanya. Tapi setahu ibunya si Koi, mereka ini baru kenalan. Lalu, karena pihak keluarga merasa hal ini harus dilaporkan kepada pihak kepolisian, akhirnya mereka pun membuat laporan atas tewasnya Koi dan kecurigaan mereka terhadap Sararat. Lalu pihak kepolisian mengatakan kepada keluarga Koi kalau mau mengetahui penyebab dari tewasnya Koi dan kalau memang ini ada tindakan pidananya, ada tindakan kriminal, orangnya nanti bakal dicari. Tetapi dengan satu syarat, yaitu Koi harus diotopsi. Akhirnya, keluarga pun mengiyakan. Jasad Koi pun kemudian diautopsi dan hasilnya adalah ditemukan adanya kandungan racun sianida di dalam lambungnya yang merupakan penyebab mengapa Koi ini meninggal dunia. Jadi pihak kepolisian menyimpulkan kalau tewasnya Koi ini itu penyebabnya karena eksekusi berencana. Jadi ada orang yang memang berencana untuk menewaskan Koi, menghabisi nyawanya. Mulailah di saat itu pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan. Pihak kepolisian menyelidiki TKP tempat Koi terjatuh tidak sadarkan diri. Dan dari penyelidikan itu, pihak kepolisian mendapatkan sebuah informasi dan juga bukti yang berasal dari rekaman CCTV. Kalau ternyata memang Sararat di saat itu sedang bersama Koi. Jadinya Sararat ini nggak bisa bohong. Padahal nih ya, sebelumnya orang tua Koi sudah mengkonfirmasi kepada Sararat, benar nggak kalau Koi ini tadinya sempat ketemu sama dia dan pergi ke tempat ibadah atau kuil bareng sama dia. Tetapi Sararat bilang enggak. Dan juga dia bahkan sampai bohong mengaku kalau dia sedang berada di luar kota.
Di CCTV tersebut terlihat rekaman saat Sararat tiba di TKP dengan menggunakan mobil sedan berwarna perak dan dia sempat memarkirkan mobil tersebut di dekat dermaga. Di saat itu, pertemuannya adalah Koi ini pergi ke dermaga sedangkan Sararat itu terlihat menuju ke toilet. Nah, lalu kemudian terjadilah musibah yang merenggut nyawa Koi, yaitu dia terjatuh dan tidak sadarkan diri. Lalu di saat itu bahkan terlihat kalau Sararat ini melihat Koi yang pingsan tidak sadarkan diri. Dan Sararat juga bahkan meminta tolong kepada seseorang, dan ketika melihat bahwa ada yang membantu Koi, Sararat tiba-tiba langsung pergi dan menghilang dari sana dengan membawa mobil sedan tersebut. Nah, jadi dari bukti CCTV itu bisa dikatakan kalau Sararat ini berbohong. Dia mengaku dia tidak bersama Koi. Nah, tetapi belum ada bayangan atau belum ada bukti yang jelas gitu ya kalau pelaku dari eksekutor Koi ini adalah Sararat. Karena gambar di CCTV itu tidak memperlihatkan bukti-bukti atau aksi lengkap bagaimana Sararat ini mengeksekusi Koi. Lalu geng, setelah dicurigai sebagai pelaku dari tewasnya Koi, Sararat langsung dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Dan dia sebelumnya mengatakan kalau dia tidak mengambil barang Koi, tetapi kemudian mengubah keterangannya lagi dan mengaku bahwa benar dia membawa barang-barang Koi, namun dia membuangnya ke tempat sampah karena takut mendapatkan masalah. Nah, jadi bisa dikatakan dalam interogasi tersebut, mau tidak mau Sararat harus mengakui perbuatannya. Sararat juga mengatakan kalau di hari kejadian Koi memiliki janji dengan seorang pria kaya yang dikatakan merupakan selingkuhannya, tetapi hal tersebut tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya. Jadi bisa dikatakan Sararat ini sedang mengarang cerita yang membuat seolah-olah Koi ini punya pacar. Nah, lalu di saat itu hebohlah masyarakat tentang kasus ini, dan banyak masyarakat yang memberikan komentar kalau kemungkinan besar Sararat ini bisa dipenjara itu sangat kecil karena dari kesaksian Sararat itu tidak ada yang dia akui, dan ditambah lagi dia ini adalah seorang istri dari petinggi kepolisian. Jadi kasus ini bisa saja dipermainkan. Ya, udah biasa gitu ya kalau ada orang dalam. Nah, lalu akhirnya seseorang yang menjadi koordinator dari korban bernama Rapi Chamnan Ruea. Di saat itu, koordinator bernama Rapi ini bersama dengan ibu serta saudara Koi itu melaporkan kasus ini ke Divisi Pemberantasan Kejahatan. Lalu kemudian siap mengatakan kalau mereka mengetahui ada kasus lainnya yang persis sama dengan apa yang dialami oleh Koi. Dan akhirnya di hari tersebut, kasus ini pun dipublikasikan di berbagai berita dan media guna mencari tahu siapa lagi orang yang merasa kehilangan sanak familinya yang mungkin aja terakhir kali berinteraksi dengan Koi. Setelah kasus ini dipublikasikan di berbagai berita, ternyata banyak orang-orang yang datang kemudian mengungkapkan kalau mereka memiliki kenalan yang dekat dengan Sararat, tapi tiba-tiba meninggal dengan cara yang sama seperti Koi. Wah, mengerikan banget ya berarti Sararat ini. Lalu geng, pada tanggal 25 April tahun 2023, Sararat tiba-tiba pergi untuk menyerahkan surat permintaan keadilan kepada Komite HAM di pusat pemerintah Caeng Watana dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dia tidak bersalah atas tuduhan tentang tewasnya Koi. Karena di saat itu posisinya dia udah panik nih, dia dilaporkan. Tanpa dia ketahui, sebenarnya di saat itu pihak kepolisian sudah bergerak. Pihak polisi tahu posisi dia sedang berada di kantor pusat pemerintah tersebut, yang lalu akhirnya polisi dengan gampang meringkus Sararat tepat di parkiran pusat pemerintahan pada pukul jam 11 pagi. Di saat itu dia ditangkap oleh anggota polisi dari Divisi Penindasan Kejahatan dan dia ditangkap dengan tuduhan telah melakukan eksekusi berencana. Lalu geng, pihak kepolisian ketika menangkap Sararat meminta untuk diantarkan ke rumahnya. Di saat itu pihak kepolisian langsung menggeledah rumah Sararat. Perhatian polisi terpusat kepada sebuah botol, yang mana ternyata botol itu memang sangat mencurigakan. Ketika dicek, isinya adalah cairan sianida yang merupakan racun yang sangat berbahaya. Disitulah pihak kepolisian mulai curiga, buat apa nih cewek nyimpan racun sianida? Apakah dia seorang pemancing? Apakah dia mau ngeracunin ikan atau buat keperluan apa gitu. Di saat itu pihak kepolisian langsung menyita botol berisi racun sianida itu karena dicurigai itu adalah alat bukti ketika Sararat ini melakukan eksekusi terhadap Koi.
Setelah itu, pihak kepolisian mendalami kasus ini, mengembangkan kasus tersebut sampai akhirnya terbongkarlah. Ternyata Sararat ini tidak hanya sekali atau tidak baru sekali melakukan eksekusi. Nah, disinilah pihak kepolisian benar-benar kaget dengan apa yang ditemukan. Ternyata Sararat ini benar-benar seorang eksekutor berantai dengan menggunakan racun sianida. Dia sudah mengeksekusi sebanyak 14 korban. Nah, dari ke-14 yang tewas, sebenarnya ada satu kasus eksekusi berencana yang dilakukan oleh Sararat namun gagal dan si target atau si korbannya tersebut berhasil selamat. Lalu dari hasil pengembangan kasus, ternyata diketahui Sararat ini tidak bekerja sendiri. Dia dibantu oleh sang suami yaitu Witon yang juga terlibat, dan pihak kepolisian tidak perlu effort dalam menangkap Witon karena Witon ketika dia tahu kalau nama dia sudah dikaitkan oleh Sararat, di saat itu dia menerima sebuah surat yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian tentang penangkapan dia langsung menyerahkan diri. Sekarang kita bahas nih geng ya, siapa aja sih 14 korban yang juga ikut dieksekusi oleh Sararat. Dari beberapa nama korban yang dieksekusi oleh Sararat, yang pertama kita akan bahas adalah korban yang bernama Motatip Kauin. Motatip Kauin ini sering dipanggil dengan nama Sai, dan kasus eksekusi terhadap Sai ini dicurigai sebagai kasus pertama yang dilakukan oleh Sararat, yang dimana ini terjadi pada tanggal 7 Juli tahun 2015 geng. Jadi ceritanya Sai ini tinggal di luar negeri dengan sang pacar, dan Sai ternyata merupakan sahabat dekat dari Sararat. Di hari kejadian sebenarnya Sai ini sedang pulang ke Thailand. Di saat itu dia mau kangen-kangenan sama Sararat, dan dia sempat ngasih tahu ibunya kalau nanti di Thailand dia akan dijemput oleh Sararat. Sai pun akhirnya tiba di Thailand. Dia langsung dijemput oleh Sararat di bandara, dan setelah itu mereka berbincang-bincang. Lalu Sai diantar oleh Sararat ke rumahnya yang terletak di Kong Tan Nuea, Kecamatan Watana, Bangkok, Thailand. Ketika diantar, Sai ini masih dalam kondisi sehat, tidak ada terlihat tanda-tanda aneh. Namun geng, tiba-tiba nih ya, setelah beberapa saat diantar oleh Sararat, Sai secara mendadak ditemukan oleh sang ibu dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa di rumahnya. Dan di saat itu ibunya merasa kaget banget karena ya dia nggak melihat ada tanda-tanda sakit dari anaknya. Pertama nyampe rumah, anaknya ini baik-baik aja. Mereka sempat ngobrol sebentar, lalu tiba-tiba anaknya tersebut ditemukan dalam kondisi nggak bernyawa. Dan di saat itu orang tuanya Sai itu mengira kalau Sai ini terkena serangan jantung. Kenapa demikian? Karena memang kecurigaan ya nggak jauh-jauh dari situ. Banyak anak-anak muda yang meninggal dunia, bahkan di Indonesia sekalipun, kalau misalkan meninggal dunianya secara mendadak itu pasti ya vonisnya serangan jantung mendadak. Nah, di dalam kasusnya Sai ini dia itu tidak diotopsi. Ibunya Sai ini mengatakan kalau sebenarnya Sai itu sangat dekat dengan Sararat, dan bahkan Sai ini sering sekali membantu Sararat. Terutama nih ya, ketika Sararat memiliki masalah keuangan. Sararat juga sering meminjam uang kepada Sai sekitar 50.000 baht atau lebih gitu ya. Nah, tetapi kata ibunya Sai, Sararat ini terkadang tidak mengembalikan atau tidak membayar uang tersebut sepeser pun kepada Sai. Dan Sai ya terlihat biasa-biasa aja karena mungkin dia menganggap itu dia membantu temannya sendiri. Tapi ada hal yang mencurigakan, yang dimana ketika Sai meninggal, Sararat yang merupakan sahabat dekat dari Sai itu tidak pernah datang ke upacara pemakamannya. Nah, disitulah kecurigaan mulai terlihat. Orang tuanya merasa aneh dengan Sararat ini. Apakah dia ada masalah dengan Sai sebelum Sai meninggal atau kenapa gitu? Kenapa dia tidak datang ketika Sai dimakamkan? Bahkan di saat dikremasi juga tidak datang. Sempat nih geng ya, setelah proses kremasi jasadnya Sai, ibunya Sai ini menelpon Sararat untuk menanyakan perihal harta benda milik Sai, termasuk mengenai hutang piutang yang ada di Sararat. Tetapi anehnya di saat itu Sararat justru merespon dengan cara yang tidak baik dan tidak sopan terhadap orang tuanya Sai. Dia malah berkata kasar dan mengatakan kalau pacar dari Sai meminta Sararat untuk melelang harta benda milik Sai, dan Sararat di saat itu tiba-tiba langsung mematikan telepon tersebut. Nah, di saat itu ibunya Sai nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, karena memang ibunya Sai ini tidak tahu menau tentang harta benda milik anaknya karena anaknya ini tidak tinggal lagi bersama dia. Anaknya tersebut sudah lama tinggal bersama pacarnya, dan sebagian harta benda dari Sai itu memang dititipkan kepada
Sararat. Oke, dari sini mungkin kalian sudah melihat ya geng ya, gerak-gerik dari Sararat ini sebenarnya mencurigakan, tetapi kok kayak orang tuanya nggak peka gitu ya, kayak ya udah gitu, kayak ngebiarin gitu aja gitu kan. Nah, oke, sekarang kita bahas nih korban yang kedua yang bernama Nitaya Kaeobupa atau sering dipanggil Nit. Kejadian ini ketika Nit berusia 36 tahun dan dia bekerja sebagai seorang mandor bangunan yang bertugas mengawasi konstruksi. Nit ini meninggal pada tanggal 22 Agustus tahun 2020, yang mana ketika itu dia ditemukan tewas di sebuah asrama yang berada di Provinsi Nakhon Pathom. Ketika dia tewas itu dilakukan otopsi, namun hasil otopsinya itu tidak mengarah kepada sianida karena memang tidak diperiksa isi lambungnya. Tapi hasil otopsi mengungkapkan kalau Nit ini meninggal karena darahnya dia tidak beredar dengan baik di tubuhnya dan juga dia mengalami gagal nafas. Nit ini dikenal cukup dekat dengan Sararat, sama seperti korban yang sebelumnya yang bernama Sai. Nah, Nit ini juga meminjamkan sejumlah uang kepada Sararat dan dia juga menjadi penjamin hutang, bermain saham dengan Sararat dan juga memberikan gadai mobil untuk mendapatkan 150 bat untuk Sararat. Nah, ketika dia meninggal, beberapa saat sebelumnya Nit ini sempat pergi makan bersama dengan Sararat. Dan anehnya adalah ketika dia pulang, tidak lama setelah itu Nit meninggal dunia. Dan penyebabnya seperti yang dikatakan dari hasil otopsi tadi, yaitu peredaran darah di tubuhnya itu mengalami masalah. Nah, bertambah lagi nih. Nah, ini merupakan korban yang kedua yang meninggal dunia sesaat setelah bertemu Sararat. Kita lanjut ke korban yang ketiga. Korban yang ketiga bernama Sawitri Butsriak atau yang sering dipanggil Nim. Nah, Nim ini meninggal pada usia 41 tahun dan merupakan seorang istri dari petugas imigrasi Kalasin. Kejadian ini terjadi pada tanggal 25 November tahun 2020, geng. Dia ditemukan tidak sadarkan diri di dalam rumahnya yang berada di Provinsi Mukdahan, yang mana di sana dia tinggal bersama kedua anaknya yang masih berusia 3 tahun dan 1 bulan. Gila, masih bayi. Di sekujur tubuh Nim itu tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, tidak ada tanda-tanda pemukulan. Tetapi di saat itu Nim ini ditemukan oleh tetangganya dalam kondisi tidak sadarkan diri. Akhirnya tetangganya itu melarikan Nim ke rumah sakit. Namun sedihnya sesampai di rumah sakit nyawa Nim tidak tertolong. Di dalam kasus ini, ketika tewasnya Nim ini mencurigakan, tapi justru suaminya tidak mau istrinya tersebut diotopsi. Karena menurut dia kalau diotopsi nanti tubuh istrinya itu sampai dibelah-belah, jadi dia nggak tega. Lalu dia memilih untuk mengikhlaskan semua dan memakamkan istrinya. Nah, jadi selamatlah Sararat di saat itu karena tidak ada otopsi. Tidak diketahui penyebab dari tewasnya Nim. Dan kemungkinan besar suaminya juga beranggapan kalau Nim ini terkena serangan jantung. Menurut informasi nih geng ya, berdasarkan pernyataan dari suaminya Nim ini sudah mengenal Sararat itu sudah lumayan lah 3 tahun sebelum meninggal, alias dari tahun 2017. Dan mereka berdua antara Nim dan Sararat itu memang terlibat dalam trading saham. Nim ini berinvestasi di bidang minyak sayur dan Sararat meminjam beberapa ratus bat kepada Nim. Nah, lalu Nim ini sempat menghubungi Sararat beberapa kali agar Sararat bisa mengembalikan uang yang dia pinjam karena Nim sedang membutuhkan. Nah, tetapi di saat itu, entah apa yang mereka bicarakan, tiba-tiba obrolan mereka berubah menjadi obrolan seputar obat diet. Nah, tidak lama setelah Nim menelpon Sararat, tiba-tiba Sararat mengirimkan sebuah pil pada tanggal 23 November tahun 2020, yaitu pil obat diet. Dan pil tersebut dikirim tepat 2 hari sebelum Nim meninggal dunia. Nah, tapi sayangnya sang suami juga tidak mencurigai hal tersebut. Dia malah nggak ngecek itu sebenarnya obat diet apa sih yang diberikan oleh Sararat, kok dia bisa ikhlas banget gitu ya dengan meninggalnya Nim. Oke, sekarang kita ke korban yang keempat yang bernama Dharani Teptavi atau yang sering dipanggil dengan Fa. Fa ini di saat meninggal dunia itu berusia 34 tahun. Dia ini merupakan seorang istri dari anggota polisi juga, sama seperti Sararat. Diketahui kalau Fa dan juga Sararat memang saling kenal karena mereka sama-sama ikut main saham. Fa pernah meminjamkan uang kepada Sararat sebesar 50.000 bat.
Lalu singkat cerita, pada tanggal 3 Desember tahun 2020, tiba-tiba Fa ini diajak oleh Sararat untuk pergi makan bersama di daerah Pasar Sampran. Nah, ketika itu Sararat menjemput Fa di rumahnya lalu mengajak Fa ini untuk pergi. Lalu tidak lama kemudian mereka sampai di tempat makan, mereka sempat menyantap beberapa makanan dan akhirnya setelah mereka makan, tiba-tiba 20 menit kemudian Fa mengeluhkan kalau dadanya sesak atau sakit. Nah, lalu Sararat yang melihat kondisi temannya ini kesakitan langsung sigap membawanya pulang ke rumah. Nah, setelah diantar Fa di rumah, Sararat juga langsung pulang ke rumahnya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Fa ini meninggal dunia. Wah, ini adalah orang yang kesekian setelah bertemu Sararat beberapa saat kemudian dijemput oleh ajal. Mencurigakan gak, geng? Ya jelas mencurigakan. Kenapa setiap kali habis main sama Sararat, ini orang-orang malah meninggoy gitu kan? Oke, sekarang kita ke korban yang kelima yang bernama Surat Pontap. Dalam kejadian ini Surat Pontap itu menginjak usia 35 tahun dan dia ini merupakan teman sekolah dari Sararat. Surat Pontap ini pernah meminjamkan uang kepada Sararat sebanyak 60.000 baht. Lalu mereka juga terlibat dalam permainan saham yang sama. Singkat cerita, pada tanggal 6 Maret tahun 2021, Surat Pontap itu tiba-tiba ditemukan tidak bernyawa di sebuah kafe di distrik Banpong, Provinsi Ratchaburi. Sama seperti kasus-kasus sebelumnya, Surat Pontap ini ketika meninggal dunia malah dicurigai mengalami gagal jantung alias kena serangan jantung. Namun di saat itu tidak ada orang yang mengetahui dan mencurigai kalau dia meninggal dunia itu ada kaitannya dengan pertemuan dia dengan Sararat. Nah, jadi di saat itu Sararat ini akhirnya bebas lagi nih, geng, tidak tertangkap. Oke, sekarang kita masuk ke korban yang keenam yang bernama Kanda Torai atau biasa dipanggil Nui. Nui ini adalah seorang letnan polisi dan posisi Nui berkenalan dengan Sararat itu masih sama. Nui ini ternyata terlibat di dalam investasi saham sama seperti Sararat. Nui ini meninggal pada tanggal 9 Agustus tahun 2022 ketika usianya menginjak 36 tahun. Lalu jenazahnya ini ditemukan di sebuah mobil yang berada di depan pusat perbelanjaan Global House, Provinsi Nakhon Pathom. Dalam pemeriksaan medis, menurut pihak medis disimpulkan bahwa Nui mengalami serangan jantung. Nah, lalu dari hasil penyelidikan, ayah dari Nui mengatakan kalau Nui sempat menghubungi dia dan mengatakan kalau dia mau membeli emas bersama dengan Sararat. Tapi setelah itu dia ditemukan dalam kondisi yang tidak bernyawa. Nah, kok bisa nih? Sebelumnya dia janjian sama Sararat, ya kan, mau beli emas bareng-bareng, tiba-tiba pas pulang justru sudah meninggal. Berarti ada hal yang aneh dengan Sararat ini. Tetapi sayangnya keluarga dari Nui tidak menyadari hal itu. Oke, sekarang kita ke korban yang ketujuh nih, geng, yang bernama Roskarin Nilnoy atau biasa dipanggil Jai Noi Pak. Jai Noi Pak ini posisinya sama seperti beberapa korban yang lain, yaitu dia berteman dengan Sararat karena sama-sama main saham. Jai Noi Pak ini meninggal pada tanggal 10 Agustus tahun 2022 dan ketika itu Sararat ini menjemput dia di rumah dan diajak menuju ke pasar Mahachai Fresh yang terletak di distrik Mueang, Provinsi Samut Sakhon, Thailand. Nah, lalu tiba-tiba nih, geng, ya, ketika Roskarin ini selesai makan bersama dengan Sararat, dia langsung kejang-kejang dan disaksikan oleh semua orang sampai dia pingsan. Lah, kok bisa, ya kan? Nah, di saat itu Roskarin alias Jai Noi Pak ini meninggal dunia ketika umurnya menginjak 39 tahun. Terus, geng, menurut keterangan dari Rumah Sakit Sumut Sakhon, darah di tubuh Roskarin ini bersifat asam yang mana ini tidak seperti orang normal pada umumnya. Jadi terlihat aneh. Lalu diketahui Sararat pernah meminjam uang kepada Roskarin alias Jai Noi Pak sebesar 60.000 baht sehari sebelum Roskarin ini meninggal dunia. Loh, kok bisa? Apakah ada hubungannya? Oke, kita ke korban selanjutnya yang di awal-awal namanya udah sempat gue sebutin, yaitu Sutisak Punkuan atau Dai.
Dae ini merupakan pacar dari Sararat ketika dia sudah bercerai dengan sang suami tapi masih tinggal serumah. Dae merupakan seorang pebisnis yang berhubungan dengan peminjaman uang di wilayah Provinsi Udon Thani. Lalu pada tanggal 11 Maret tahun 2023, Sararat melakukan perjalanan dari Bangkok ke Provinsi Udon Thani untuk bertemu dengan Dae. Layaknya pasangan yang lagi kasmaran, mereka pun menginap bersama. Lalu tiba-tiba ya, masih di hari yang sama, Dae mengajak Sararat untuk pergi ke sebuah kuil yang berada di distrik Nonghan. Lalu keesokan harinya, pada tanggal 12 Maret tahun 2023, Dae ini berhenti di sebuah pom bensin yang terletak di Koksung karena dia merasa pusing dan muntah. Padahal di saat itu, ketika dia berangkat dengan Sararat ini, dia tidak ada keluhan apapun. Tapi tiba-tiba aja di tengah jalan, dia mengalami pusing dan muntah. Nah lalu kemudian ada seorang petugas kebersihan di pom bensin itu melihat Dae ini sedang muntah-muntah. Dia lalu menghampiri Dae dan bertanya, "Kamu kenapa?" kata dia. Lalu Dae bilang dia mulai muntah-muntah setelah meminum obat wasir yang diberikan oleh pacarnya katanya. Nah obat wasir itu diberikan oleh Sararat. Lalu Dae pun akhirnya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dokter di saat itu mengatakan kepada Dae untuk beristirahat dan Dae itu harus rawat inap. Karena menurut dokter, Dae ini harus tetap berada di rumah sakit agar pihak rumah sakit bisa mengontrol keadaan Dae dan mengetahui perkembangan dari kesehatan tubuh Dae. Karena di saat itu menurut pihak rumah sakit ini penyakitnya aneh, belum diketahui penyebabnya apa. Dan di saat itu tiba-tiba Sararat sebagai pacar itu datang menyusul Dae ke rumah sakit dan dia mengatakan kepada pihak dokter dia tidak bersedia meninggalkan Dae di rumah sakit. Dia meminta Dae untuk dirawat jalan aja alias dibawa pulang dan dia bilang ya dia bersedia untuk menjaga Dae. Akhirnya pihak rumah sakit pun tidak bisa berbuat apa-apa. Pihak rumah sakit mempersilahkan mereka untuk pulang dan setelah itu sampailah mereka di rumah. Setelah sampai di rumah, berangsur-angsur Dae ini mulai membaik. Dia sudah bisa berjalan sendiri ke kamarnya dibantu oleh Sararat. Kemudian Sararat ini keluar dari kamar untuk mencuci baju dan melakukan kegiatan lain. Nah lalu setelah dia naik ke atas lagi, tiba-tiba dia menemukan Dae dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Nah lalu aksi kejahatan dari Sararat ini tidak diketahui oleh siapapun, geng. Karena di saat itu tidak ada yang tahu kalau Sararat sedang berada dengan Dae dan tidak ada juga yang tahu kalau Dae dan Sararat ini berhubungan. Nah akhirnya nih ya, setelah Dae ini meninggal dunia, Sararat menghubungi mantan suaminya yaitu Witom. Dia bilang kepada Witom, aku punya tugas buat kamu nih katanya. Tolong siapkan mobil, kita ambil barang-barang. Di saat itu Witom bilang oke, tapi Sararat harus balik dulu ke Ratchaburi. Nah nanti mereka balik lagi ke Provinsi Udon Thani bareng-bareng katanya. Lalu akhirnya pulanglah Sararat ini ke Ratchaburi dan setelah pulang dia dan Witom akhirnya kembali ke rumahnya Dae dan langsung mengangkut barang-barang milik Dae termasuk mobil Dae juga. Nah kemudian mereka menjual satu persatu barang-barang tersebut. Nah tidak diketahui dengan jelas Dae ini dikemanakan jasadnya, tapi di saat itu memang mereka mencoba untuk mencari sumber uang yang lain yang bisa dikeruk dari Dae dan mereka kemudian terfikir untuk menghubungi orang-orang di dalam list hutang piutang Dae yang mana orang-orang tersebut pernah meminjam uang kepada Dae dan satu persatu mereka ditagih uangnya. Nah di saat itu mereka berhasil mengeruk banyak sekali harta milik Dae. Nah sebenarnya nih geng ya, masih banyak lagi nih korban-korban dari aksi kejahatan menggunakan sianida yang dilakukan oleh Sararat. Tapi untuk mempersingkat waktu nih geng ya, gue sebutkan aja nih nama-nama korban lainnya, yaitu ada Candarat Wongkraisin atau biasa dipanggil Jum. Nah lalu ada lagi Manerat Pokanarat atau yang biasa dipanggil Krutai. Nah lalu selanjutnya ada Kanika Tuladekarak atau Nah lalu selanjutnya ada Pusadi Sambunmi. Nah selanjutnya bahkan ada Letnan Kolonel Nipa Saechan dan yang terakhir bernama Chainoy Chamjamrat. Dari semuanya itu ada satu korban yang selamat yaitu yang bernama Kantima Paes Art berusia 37 tahun. Nah dia ini posisinya sama, dia merupakan teman main sahamnya Sararat. Nah di sini agak aneh ya, semua rata-rata korbannya itu orang-orang yang ada hubungan main saham dengan Sararat.
Nah, Kantima yang selamat dari aksi eksekusi Sararat ini, awalnya dia meminjam uang sebesar 250.000 baht kepada Sararat, yang kemudian dia bermain saham bersama Sararat juga. Nah, Kantima itu tetap membayar hutangnya kepada Sararat dengan cara mencicil, tetapi dia hanya membayar cicilannya 1 kali kepada Sararat, dan setelah itu dia ini sering terlambat atau bahkan tidak membayar cicilannya. Nah, mungkin di sini Sararat ini jadi kesel gitu ya sama Kantima ini. Lalu singkat cerita, pada tanggal 23 September tahun 2022, mereka membuat janji untuk bertemu di Robinson Kanchanaburi. Di saat itu, ketika bertemu dengan Sararat, Kantima ini terlihat sedang batuk-batuk. Jadi kayak orang kecapean lah gitu. Nah, Sararat bilang, "Oh, aku punya obat nih. Ini obatnya manjur banget," katanya. "Ini pil untuk segala penyakit, terutama ya obat batuk." Nah, di saat itu, Kantima yang tidak merasa curiga terhadap Sararat langsung meminum obat tersebut, yang ternyata obat itu adalah pil cairan sianida. Sontak setelah Kantima meminum obat dari Sararat, Kantima tiba-tiba merasakan dadanya jadi sesak, geng. Beruntung di saat itu, Kantima yang merasa tubuhnya ada yang aneh, dia langsung menghubungi ambulans dan ambulans pun datang tepat waktu. Namun anehnya gitu ya, Sararat yang di saat itu berada bersama dia tiba-tiba hilang, tiba-tiba tidak berada di lokasi. Nah, jadilah Kantima ini dibawa ke rumah sakit oleh ambulans dan berhasil diselamatkan. Dari semua kejadian ini nih geng ya, setelah Sararat ini akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian karena aksi eksekusinya akhirnya terbongkar, pihak kepolisian pun mulai mengetahui motivasi atau alasan kenapa Sararat ini mengeksekusi banyak orang, sampai 14 orang yang dia eksekusi. Ternyata nih ya, aksi yang dilakukan oleh Sararat ini termotivasi oleh uang. Sararat dikatakan mendapatkan pinjaman senilai ribuan dolar dan juga mencuri perhiasan serta barang-barang dari korbannya. Jadi para korban ini sebelum dieksekusi oleh Sararat dihutangin dulu. Jadi dia nggak mau repot, nggak mau ribet untuk membayar hutang. Akhirnya para korban dieksekusi. Dan nggak puas sampai di situ, sebagian barang-barang dari korbannya itu dia ambil. Nah, beberapa dari korbannya ini bahkan sudah menjadi korban penipuan dari Sararat. Yang mana akhirnya karena Sararat juga nggak mau pusing gitu ya nyelesain masalah penipuannya, dia eksekusi juga si korban-korban yang dia tipu. Sementara sang suami atau mantan suami gitu ya yang bernama Witon itu sebenarnya membantah semua keterlibatan dia dengan aksi yang dilakukan oleh Sararat, karena menurut dia itu tidak mengeksekusi siapapun. Dia hanya membantu Sararat dalam mengangkut barang-barang milik korban, yang mana dia sendiri mengaku dia tertipu oleh Sararat. Sararat bilang kepada Witon kalau barang-barang tersebut sudah dia beli, padahal aslinya barang-barang itu adalah barang hasil rampasan dari korban yang sudah dia eksekusi. Nah, tetapi pihak kepolisian meragukan semua pengakuan dari Witon. Pihak kepolisian merasa kayak Witon ini kemungkinan besar juga terlibat dalam membantu eksekusi para korban. Untuk persidangannya sendiri nih geng ya, karena kasusnya baru banget, itu masih berjalan dan pihak kepolisian masih yakin banget nih kalau korban dari Sararat dan juga Witon ini tidak hanya 14 orang, tetapi bahkan mencapai 20 lebih yang sudah mereka eksekusi. Wah gila, merinding banget ya. Ternyata kasus sianida di negara kita yang hanya memakan korban, kalau di Thailand itu sampai puluhan bahkan belasan korban. Serem banget ya. Ya gue sampai ya mendengar kata sianida itu jadi kayak aduh panas dingin sendiri geng, jadi ketakutan gitu. Oke geng, itu dia cerita tentang Sararat, si pelaku eksekusi menggunakan racun sianida. Nah, kalau kalian suka dengan cerita ini dan pengen cerita ini gue lanjutin ke part selanjutnya karena ada beberapa nama dari korban yang belum gue ceritakan, kalian boleh tinggalkan komentar di bawah, nanti kita lanjutkan ke part 2 dari korban-korban Sararat ini.